Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para DKM yang saya cintai, hadirin dan hadirat calon penghuni surga dan juga calon jamaah haji yang semoga segera berangkat dengan selamat. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini bisa menambah ilmu kita. Dan sebelumnya saya tanya, kumaha damang sadayana? Yang saya tahu cuman 3, kumaha damang, garelis, sama kaset. Semoga pertemuan kita bisa membawa berkah. Diberi judul pada topik kita malam hari ini adalah ujian tanda cinta. Karena sering kita ketahui bahwa ada sering kata-kata yang bahwa kalau seseorang mendapatkan cobaan itu dikatakan, oh itu Allah lagi cinta, Allah lagi sayang, Allah lagi begitu. Tapi memahami bahwa ini benar-benar rasa cinta itu sesuatu yang susah. Karena normal manusia itu menilai sesuatu secara zahir. Kalau kita melihat sesuatu yang baik, itu bagi kita baik. Susah bagi kita untuk bisa melihat sesuatu yang bagi kita tidak baik, itu adalah, oh ini insya Allah baik di urusan akhirat kita. Kecuali memang orang yang sudah berusaha untuk melakukan hal tersebut. Maka kita sedikit demi sedikit kita bahas ya, tentang yang namanya ujian. Ujian itu ada 2 ujian. Yang pertama dari Allah, merupakan bentuk kasih sayang kepada hambanya yang beriman. Dan bencana kepada hamba yang tidak beriman. Bagaimana kok bisa dikatakan ujian itu adalah kasih sayang? Nanti kita bahas insya Allah. Karena beda antara bencana untuk umat, untuk muslim dan bencana ujian untuk orang non muslim, beda. Walaupun sama tapi hasilnya beda. Seperti orang-orang yang di Aceh yang terkena tsunami itu sama-sama tenggelam, sama-sama wafat, tapi yang muslim akan diberi surga oleh Allah, yang non muslim ya nggak boleh ke surga, nggak boleh. Saya mau bilang neraka kan gak enak. Jadi nggak boleh ke surga. Loh kenapa kok begitu? Ya nanti insya Allah kita bahas. Sedangkan ujian bagi manusia adalah sebagai kegiatan pembelajaran, biasanya seperti itu, baik secara wawasan ataupun pengembangan pengetahuan lainnya. Makanya kalau sekolah ada ujian, sehingga kalau ingin menghindari banyak ujian jangan masuk sekolah, sehingga kecuali kalau hari-hari yang masuk. Oke, kita lanjut. Ada 2 ujian. Yang pertama ujian cinta, yang kedua adalah ujian bencana. Sekarang kita langsung aja masuk ke contoh ujian sebagai bentuk kasih sayang. Yang saya ambil ini adalah contoh ujian yang diturunkan oleh Allah kepada seorang manusia biasa. Walaupun ibu seorang nabi, tapi beliau adalah seorang manusia, bukan nabi. Kalau kita biasanya memberi contoh seorang nabi, mungkin dalam hati ya tentu aja nabi. Tapi ini bukan nabi, ibu seorang nabi yang memang mendapatkan cobaan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ujian karena kasih sayang dan masa depan yang lebih baik. Siapa itu? Ujian Nabi Musa dan ibunda. Nabi Musa dan ibunya itu mendapatkan ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu Nabi Musa adalah orang biasa, nggak ada nabi perempuan, itu nggak ada, nabiyah itu nggak ada. Apalagi malaikat Jibril perempuan, nggak mungkin. Yang ada nabi itu pasti laki-laki. Karena kenapa kok nggak ada nabi perempuan? Karena nabi harus terus bisa beribadah dengan umatnya. Sedangkan kalau nabi perempuan kan ada halangan. Ada halangan yang membuat mereka tidak bisa beribadah. Sehingga nggak mungkin seorang wanita menjadi seorang nabi. Akan tetapi kalau Nabi Musa alaihissalam, ibunya adalah orang biasa. Orang biasa tapi solihah. Ya, sering hadir kajian, ya kan. Kemudian jilbabnya juga baik. Kemudian akhlaknya juga baik. Ibadah dilakukan sebaik mungkin, bertakwa kepada Allah, menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang semaksimal mungkin, sampai akhirnya satu waktu diberi satu anak yang bakal jadi anak yang istimewa, yaitu Nabi kita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad adalah Nabi
yang membawa kita ke surga kelak. Akan tetapi kita umat Islam tidak pernah membedakan satu nabi dengan yang lain. La nufariqu baina ahadin min rusulih. Tidak pernah kita bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Kalau kita mendengar Nabi Musa, kita katakan alaihissalam. Nabi Isa, kita katakan alaihissalam. Sedangkan orang-orang di luar Islam, mereka nggak mau dengan Nabi Muhammad. Ada orang yang di luar Islam juga tidak mau dengan Nabi Isa. Ada orang di luar Islam yang nggak mau dengan Nabi Musa. Sedangkan kita umatnya Nabi Muhammad SAW, itu kita mau ke seluruh nabi yang diutus oleh Allah, sejumlah 124.000 nabi dan 313 rasul. Saking semangatnya sampai di Indonesia nabi palsu pun ada yang ikut. Saking nggak pernah milih. Ada Nabi Udin dulu dari Jakarta. Pernah dulu Nabi Udin, orangnya ngojek. Ya, ngojeknya nggak masalah, cuma maksudnya nabi itu yang pasti ganteng ya. Ada nabi juga pernah ngaku di televisi, tapi nabi kurang ganteng, nggak boleh. Nabi harus ganteng. Nggak ada nabi diutus oleh Allah tidak ganteng, itu nggak mungkin. Pasti nabi itu ganteng, suaranya enak, matanya bagus, akhlaknya baik dan selalu wangi. Tapi yang terindah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ibu Nabi Musa itu akan melahirkan Nabi Musa, ibu Nabi Musa tidak memiliki anak yang sudah jadi nabi, karena Nabi Harun dan putrinya itu anak biasa sebetulnya. Nabi Harun itu jadi nabi karena doanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau ada doa seorang manusia ke manusia lain, yang terbaik adalah Nabi Musa ketika mendoakan saudaranya. Ketika Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, tolong berikan kepada saya seorang yang bisa menolong saya. Haruna akhi, Harun saudara saya. Ya Allah, tolong jadikan dia salah satu nabi. Enggak mungkin lah kita mendoakan orang lain supaya ya Allah jadikan teman saya untuk saudara saya supaya jadi nabi, itu enggak mungkin. Ya Allah jadikan saudara saya jadi ustadz, mungkin. Ya Allah jadikan saudara saya menjadi seorang yang sukses, mungkin. Ya Allah jadikan saudara saya sebagai seorang pejabat yang amanat, mungkin. Tapi mendoakan orang lain supaya jadi nabi hanya sekali, yaitu yang dilakukan Nabi Musa kepada Nabi Harun. Jadi sebelumnya Nabi Musa, ibunya itu adalah ibu biasa. Ya seperti ibu-ibu yang ada di Padalarang sini. Padalarang itu, larang itu mahal kan? Pada mahal berarti di sini. Nah, maka ibu Nabi Musa mendapatkan satu kabar buruk, karena saat itu kahin atau dukun-dukunnya Fir'aun itu mengatakan bahwa sebentar lagi akan lahir di tahun ini seseorang yang akan menghancurkan kerajaanmu dan akan membuatmu mati. Maka Fir'aun pun yang saat itu lagi berkuasa mengatakan kepada kabinet yang ada di di Mesir saat itu, kalau gitu bunuh aja semua anak laki-laki yang lahir di tahun ini. Maka penjaganya semua datang ke posyandu terdekat, ada di rumah sakit bersalin anak dan ibu dan macam-macam. Didatangin setiap ibu-ibu yang hamil, didata, ditanya berapa bulan lahirnya, di USG dan lain sebagainya. Sampai mereka tahu kira-kira ini lahirnya kapan. Maka setiap rumah dijaga, seorang ibu yang hamil rumahnya akan dijaga. Karena takut kalau lahir laki-laki dan dibawa lari. Nah Nabi Musa saat itu sedang di rahim ibunya. Dan si ibu sedang dalam kegalauan. Karena takut kalau anak ini laki-laki. Dan subhanallah, setelah lahir ternyata benar seorang anak laki-laki yang sangat tampan, walaupun Nabi Musa adalah salah satu nabi yang tidak seputih nabi yang lain, tapi bukan hitam. Nggak ada nabi yang, mohon punten ya, nggak ada nabi yang berkulit agak gelap, nggak ada. Cuma Nabi Musa sedikit kalah putih lah dari nabi-nabi yang lain. Lahir dengan cahaya yang sangat indah, kemudian ibunya Nabi Musa mengatakan bahwa ya Allah, jangan-jangan anak saya akan dibunuh. Maka bagaimana? Nah, ibunda Nabi Musa diberi ilham untuk membuat sebuah kotak dari kayu yang nanti di dalamnya diberi tempat tidur dan akan dihanyutkan di Sungai Nil. Tahu Sungai Nil? Sungai Nil itu ya kalau bahasa Sunda mungkin Cinil ya. Ci itu sungai kan? Apa? Cainil. Yang luasnya sekitar 6.805, yang panjangnya 6.850
6.853 kilometer panjangnya. Cuman ini ilustrasi aja, cuman untuk pendekatan aja. Enggak seperti ini, yang aslinya enggak seperti itu. Kemudian ibunya setelah mendapatkan diberi pemahaman oleh Allah, bukan wahyu tapi diberi pemahaman oleh Allah, diberi mantap hatinya, maka datang ke seorang tukang kayu untuk membuat kayu yang kuat, yang tidak kemasukan air. Kemudian di dalamnya diberi tempat tidur. Setelah selesai dalam waktu yang singkat, dan ibunya mendengar terus bahwa penjaga-penjaga Fir'aun sedang datang untuk memeriksa. Ditaruhlah Nabi Musa di kotak itu setelah diberi ASI dengan banjir tangisan, dengan penuh kesedihan, takut anak ini akan dibunuh, maka dia pun dihanyutkan di atas sungai Nil. Dihanyutkan. Selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Kok bisa? Biasa aja. Boles saja. Ashabul Kahfi tidur berapa? 309 tahun. Gak makan itu. Gak mungkin lah tidur sampai makan, gak mungkin. Ashabul Kahfi 309 tahun gak makan, sehat. Uzair 100 tahun gak makan, sehat, boleh. Bisa aja begitu. Kalau Allah yang punya kehendak. Maka jalan Nabi Musa di atas sungai. Sampai di sebuah ujung sungai, ya, riverside, ujung sungai, di situ ada keluarganya Fir'aun yang lagi mandi, ya ilustrasinya mungkin seperti ini ya, ilustrasinya. Nah kemudian mereka, ini bukan zakat tingkir, bukan, kisah zakat tingkir, azab apa, bukan, ini gambarannya seperti itu. Ketika mereka sedang mandi, dan sungai Nil itu adalah tempat untuk orang yang sakit supaya sembuh, dan kepercayaan mereka yang luar biasa. Maka ketika mereka sedang di dalam sungai, tahu-tahu ada kotak yang maju ke mereka, ke keluarganya Fir'aun. Ya lumayan gelis lah. Kemudian diangkut kotak ini, dibuka. Ternyata isinya seorang anak yang lucu dan sehat luar biasa. Maka mereka mengatakan, wah ini adalah ya kasep pisan. Ini berarti berkah dari sungai Nil. Karena sungai Nil itu adalah sungai yang dianggap oleh mereka sungai yang penuh berkah. Seperti kita melihat Ka'bah. Nah mereka melihatnya ke sungai Nil. Maka ketika mendapati anak itu dibawa pulang ke rumah Fir'aun. Fir'aun lagi main PUBG, nyantai di rumah. Lagi nyantai dia. Pakai kayu kalau dulu kan. Lagi nyantai di rumah, datanglah si keluarga dari ini ponakan-ponakan, ya, sepupu-sepupu datang semua membawa seorang anak bayi. Maka ketika Fir'aun melihat bayi Nabi Musa datang ke rumahnya, dia langsung kaget, dia ambil pisau, dia mau bunuh. Jangan-jangan anak ini yang mau bunuh saya. Fir'aun mengatakan seperti itu karena saking alerginya dengan anak laki-laki. Dan itulah kehidupan sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Di zaman Fir'aun anak laki-laki dibantai. Di zaman Rasul, sebelum Rasul diutus, anak perempuan yang dibantai. Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, semua itu sudah diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau yang membawa perubahan khususnya untuk emansipasi wanita. Nah, Fir'aun saat itu membunuh semua anak laki-laki yang lahir, termasuk akan membunuh Nabi Musa alaihissalam. Maka dikatakan oleh istri Fir'aun, jangan dibunuh mas, ya, ojo dipateni ta mas, ya gitu. Ya, orang Malang kan bilangnya begitu. Ini sudah tak tahan, medoknya udah tak tahan ini, tapi masih keluar aja. Mas, jangan dibunuh dong. Kenapa? Ini mungkin menjadi anak yang manfaat buat kita. Ya tapi ini anak laki-laki. Syaruman sudah bilang bahwa yang lahir tahun ini akan membunuh saya. Dukun-dukunnya udah bilang begitu. Ya tapi ini anak keluarnya dari sungai, bukan anak orang, ini anak sungai. Bolang lah ya. Akhirnya Fir'aun karena ya nuruti perempuan, nurutin istri, akhirnya iyalah. Tapi Fir'aun gak senang sama Nabi Musa. Dan Nabi Musa juga gak senang sama Fir'aun. Nabi Musa juga gak senang. Satu kali digendong oleh istri Nabi Fir'aun. Istri Fir'aun kemudian dibawa, mas coba mas sekali-sekali digendong. Gak wis, ya. Enggak lah, gak mau. Terus sekali-sekali mas kasihan. Kan Fir'aun itu ada jenggotnya.
Maka diberikan ke Fir'aun. Fir'aun mulai gendong, melihat Nabi Musa juga ngelihat dia. Tahu-tahu ditarik jenggotnya sama Nabi Musa. Ditarik. Lu kan anak bilang apa? Lo ini loh, ya iki. Harus dibunuh segera ini. Maka istri Nabi Musa, istri Fir'aun mengatakan, jangan dulu. Coba dicek dulu. Kira-kira dia benar memang akan jadi anak yang cerdas, atau mungkin dia hanya anak kecil yang cuma ingin bermain-main dengan jenggot orang tuanya. Ayo dicoba aja. Maka dicoba, diberikan sebuah kurma dan bara api. Nabi Musa mau ngambil kurma, tapi akhirnya tangannya dibelokkan oleh malaikat Jibril. Dia nunjuknya ke bara api dan dipaksa untuk makan. Sehingga nangislah Nabi Musa dan tersenyumlah Fir'aun. Oh kalau gitu anak ini anak kecil biasa. Makanya Nabi Musa tidak sefasih Nabi Harun. Kenapa? Kejadian waktu kecil pernah lidahnya terkena bara api yang sebenarnya kalau Nabi Musa waktu itu mengambil kurma langsung dibunuh oleh Fir'aun. Maka disayang oleh malaikat Jibril sehingga dia nunjuk ke bara api tersebut. Singkat cerita, akhirnya nun jauh di sana di sebuah gubuk yang reot, ibunya Nabi Musa 24 jam 24/7 menangis. Menangis karena kehilangan anak yang baru dilahirkan. Kemudian tahu-tahu ada sayembara. Sayembara untuk memberi ASI ke anak angkatnya Fir'aun. Akan diberi hadiah sebuah piring cantik dan macam-macam, hadiahnya macam-macam. Kemudian ibu-ibu yang mendengar hal tersebut, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu arisan, semua pada datang. Mengharap kalau bisa memberi ASI ke anak angkatnya Fir'aun, pasti mereka akan mendapat imbalan yang terbaik. Maka mereka pun antri. Di antara antrian yang panjang itu, berjalanlah kakak Nabi Musa yang saat itu sedang main. Kemudian dia berjalan, dia melihat, loh ini ada antrian apa? Dia mengatakan, oh ini antrian untuk memberi ASI ke anaknya Fir'aun. Loh, anak Fir'aun kan dia nggak mau punya anak laki-laki. Iya, tapi baru dapat dari sungai. Loh, kok dari sungai? Dia kan kecil, dia bisa masuk ke istana. Kemudian dia melihat ternyata adiknya si Nabi Musa yang saat itu masih kecil ada di dalam rumahnya Fir'aun setelah sekian puluh hari. Maka saat itu dia saking bahagianya dia pulang ke ibunya untuk memberi kabar, Bu, my little brother, you know what I'm saying? Ya, itu ada di istananya Fir'aun. Hampir pingsan si ibunya Nabi Musa karena bahagia melihat anaknya ternyata sesuai dengan janji dari Allah bahwa dia akan diselamatkan. Maka datanglah ibu Nabi Musa ikut antri bersama ibu-ibu itu dengan tangisan yang luar biasa. Ibu-ibu bertanya, kenapa Bu kok nangis? Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Kenapa kok nangis? Ya udah nangis saja, nangis bahagia ini. Ternyata semua yang mendaftar untuk memberi ASI ke Nabi Musa ditolak oleh Nabi Musa. Hanya satu yang dikehendaki oleh Nabi Musa adalah ibunya sendiri. Sehingga ibunya mantap saat itu bahwa anaknya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anaknya ada di rumah Fir'aun. Nah, ini untuk mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah punya anak, semoga kisah ini bisa membuat tenang kalau anak kita masih belum sesuai dengan harapan kita. Karena Nabi Musa itu besarnya di rumah Fir'aun. Nabi Musa itu gedenya di rumah Fir'aun. Dia enggak di TPQ, dia enggak di Madin, dia enggak di pondok, dia enggak sekolah. Dia di rumah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah menjaga dan ibunya solihah, terutama ibunya, kalau ibunya solihah, insya Allah anak tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai besarlah Nabi Musa dan kembali ke Fir'aun untuk berdakwah. Ini ilustrasi saja, ini Fir'aun ya. Fir'aun itu Arema ya, jadi ada singanya dua, singo edan. Nah, dia datang ke Fir'aun dan berdakwah ke Fir'aun sehingga banggalah bagaimana rasanya seorang ibu yang memiliki anak yang bisa menentang kezoliman seorang yang pernah mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan.
Fir'aun itu pernah satu kali didatangi oleh iblis. Didatangi oleh iblis mengaku salut ke bejatan Fir'aun. Saya salut mas sama kebejatan jenengan. Jenengan pancen ngeten. Ya. Fir'aun mengatakan, kamu ini siapa? Saya iblis. Oh ini wujudmu? Bukan, wujud saya yang asli bukan ini. Kamu gak akan tahan lihat wujud saya yang asli. Karena iblis itu kan bisa menyerupai kan. Ketika perang Badar, dia menyerupai berkali-kali untuk bisa menipu orang kafir Quraisy. Dan sangat mudah bagi iblis untuk menyerupai seseorang. Dia datang, kamu ini hebat, saya akui kamu top. Loh kok bisa? Kalau kamu memang iblis kan mestinya saya yang kagum sama kamu. Dia mengatakan, enggak, saya ini alim, saya ini pernah di surga, saya ini kuat, saya ini pernah beribadah luar biasa kepada Allah. Tapi saya enggak pernah berani ngaku jadi Tuhan. Kamu ini kuat enggak? Ya toh? Kasep juga enggak. Tapi kamu ngaku kalau kamu ini Tuhan. Loh, memang kamu menghina saya, kamu berani sama saya? Berani. Disentil oleh sama iblis dan Fir'aun pun langsung jatuh berguling-guling. Ya, Fir'aun mengatakan, loh kamu kok hebat? Loh, saya hebat, tapi saya enggak gila. Kamu ini edan. Ya, kamu ini edan. Kamu ini gila. Karena saya dengan kekuatan saya enggak berani ngaku Tuhan. Karena saya tahu Allah itu siapa. Allah itu enggak seperti yang kamu bayangkan. Kan Fir'aun itu menghina Allah luar biasa. Maka poin saya bukan tentang Fir'aun dan lain sebagainya. Cuman satu yang kita ambil sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah bahwa cobaan itu tidak hanya turun kepada orang-orang yang bejat saja. Ibunya Nabi Musa adalah seorang yang solehah. Seorang yang ahli beribadah, tapi toh dicoba juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akhirnya bagaimana? Ibunya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Maka kita bahas sekarang sedikit dengan tentang cobaan yang diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Allah berfirman, dan sungguh Allah mengatakan, dan sungguh, seperti kita ketahui, kalau ada lam dan nun taukid ada penekanan yang benar-benar luar biasa di situ. Seperti Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum, akan benar-benar sungguh akan aku tambah bagi orang yang bersyukur. Makanya bapak-bapak kalau sudah nikah banyaklah bersyukur ke istri yang pertama, nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanabluwannakum, akan benar-benar kami coba. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Allah nggak peduli siapapun. Dan akan benar-benar, nggak mungkin nggak, kata Allah. Nggak mungkin nggak saya beri. Pasti akan saya beri cobaan. Dari apa? Takut. Alhamdulillah kita di Indonesia ini hidup diberi keamanan oleh Allah. Semoga nggak pernah dicoba yang seperti ini. Karena orang di Palestina hidupnya dalam keadaan seperti itu. Orang-orang di Syria hidupnya seperti itu. Orang-orang di Rohingya hidupnya seperti itu. Orang-orang di Uighur Cina juga seperti itu. Mereka hidup mendapat cobaan yang namanya ketakutan. Dan itu adalah cobaan yang sangat luar biasa. Maka kalau jomblo ditolak itu bukan cobaan itu. Coba lagi begitu kan. Bukan cobaan. Tapi kalau orang-orang seperti yang di Syria, yang semoga mereka diberi kemenangan oleh Allah. Karena kalau kita bisanya cuma mendoakan mereka dan donasi saja. Kalau kita berangkat ke sana ya kita cuma ngerepotin. Orang di Palestina itu mentalnya udah mungkin 20 kali lebih kuat dari kita. Kalau kita masih suka nasi, ya, siomay, suka begitu ya susah lah kalau mau berangkat ke sana. Semoga kita diberi ikut menyaksikan kejayaan dari Palestina dan berikutnya. Mereka rasa takut. Atau kelaparan seperti orang-orang yang ada di Sudan, di Ethiopia, di Lombok beberapa waktu yang lalu, di Papua yang kita ketahui banyak juga yang kelaparan. Alhamdulillah orang yang di sekitar Masjid Ar-Rahman ini insya Allah asal rajin kajian insya Allah nggak sampai kelaparan. Yang ketiga diberi cobaan, ya ini yang paling umum, kekurangan harta, itu yang paling umum. Cobaan kekurangan harta. Ada lagi cobaan yang pasti menimpa adalah cobaan kekurangan jiwa, maksudnya meninggal. Saudara, kakak, adik, ibu, bapak, istri, suami, menantu, mertua,
Kalau mantan itu biar aja. Tapi akan ada orang-orang yang meninggal di sekitar kita dan itu adalah cobaan dari Allah. Dan buah-buahan, maksudnya apa? Maksudnya seperti pekerjaan atau pertanian atau hal-hal yang semacam itu. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini diterangkan oleh Allah bahwa tidak akan mungkin seseorang itu lolos dari cobaan. Mungkin Anda pernah melihat seseorang yang hidupnya aman, ya toh? Istrinya gelis, ya kan? Rizki lancar, mobil 3, motornya banyak, rumahnya bagus, kemudian pekerjaannya lancar dan nggak ada masalah dalam hidupnya. Maka apa bentuk cobaan untuk dia? Ya lancar itu cobaannya dia. Syukur nggak dia sama Allah? Karena bersyukur kepada Allah itu lebih susah daripada bersabar ketika susah. Bersyukur kepada Allah ketika senang itu lebih susah daripada bersabar ketika susah. Orang kalau terkena cobaan susah itu udah umum. Orang kena cobaan kemudian sabar itu umum. Udah mas sabarin aja, ya insya Allah kan nanti ada gantinya. Kalau dia udah nikah orang ya sabar aja. Ya mas aku sabar, ya sabar. Mungkin ada kehilangan sepeda motor, ada yang lain. You're not the only one begitu. Mungkin ada orang lain, oh mas di sana juga sering kejadian mas, udah mas sabarin aja insya Allah diganti sama Allah. Masih lumayan. Tapi ketika kita cukup, kita lancar, kita baik, syukur itu lebih susah. Saya kasih gambaran. Kapan kita pernah diam-diam bisa bersyukur kepada Allah atas kemampuan yang Allah berikan kepada kita dalam membedakan rasa di lidah kita. Ya Allah, terima kasih atas kemampuanmu. Engkau memberikan saya kemampuan membedakan antara yang asin dan manis. Saya rasa saya aja susah, apalagi antum sama. Enggak mungkin lah kita diam-diam bersyukur seperti itu. Allah sendiri yang mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau niat ngitung, mau berniat untuk menghitung satu nikmat dari Allah, satu aja. La tuhsuha. Kamu semua enggak akan. Orang se-dunia ini kumpul jadi satu. 7 miliar sekian ratus juta jiwa kumpul jadi satu, ayo kita menghitung nikmat mata, semua kumpul jadi satu dengan laptopnya, dengan apapun teknologi yang ada, tetap tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah walaupun satu nikmat. Apalagi nikmat yang begitu banyak. Kita nggak tahu, kita masuk itu yang kita masukkan ke dalam perut kita, siomay, bakso, apalagi seblak, ya kan? Dan yang lain, subhanallah, masuk ke badan kita, Allah memberi tubuh kita otomatis yang baik dijadikan gizi, yang enggak baik dibuang. Kan enggak pernah kita begini, oh ini sekarang rawonnya itu ada di sini, ini rawon yang di sini. Oh ini susunya sekarang lagi di sini sekarang. Ini rasa gizi, zat besinya lagi pindah ke belakang. Ini enggak mungkin. Karena kita enggak tahu. Yang kita ketahui cuma makan. Yang memproses semuanya itu otomatis yang sudah diberi oleh Allah kepada tubuh kita. Dan enggak pernah kita mampu bersyukur satu persatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah engkau berikan aku gigi yang sehat. Gigi yang sehat itu kita syukuri kalau kita udah baru sembuh dari gigi yang sakit. Kapan kita syukur memiliki perut yang sehat itu kalau baru selesai dari diare. Ya kan? Kenapa? Karena mensyukuri nikmat yang ada itu susahnya luar biasa. Makanya bersyukur ketika memiliki nikmat itu jauh lebih besar pahalanya daripada bersabar ketika mendapatkan ujian. Karena bersyukur itu lebih repot. Kalau bersabar itu masih banyak contoh, tapi kalau bersyukur itu susah. Siapa yang mampu bersyukur? Makanya dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya bersyukur atas segala nikmat yang kau berikan kepada saya, yang saya ketahui atau yang tidak saya ketahui. Paling tidak pagi atau malam hari sebelum tidur katakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu yang saya ketahui atau yang tidak saya ketahui. Maka itu telah mensyukuri insya Allah seluruh nikmat dari Allah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ini bedanya orang yang bisa baca ngaji Quran dengan yang tidak. Rasa antum semua yang di sini tahu bahwa itu bacaannya Alif Lam Mim. Ada satu orang di Jazirah Arab merasa ngapain pakai belajar bahasa Arab? Belajar bahasa Arab, anak orang Arab. Ini saking adilnya Allah. Karena anak orang Arab, anak kan bisa baca bahasa anak sehari-hari. Ya coba disuruh baca surat Al-Baqarah.
dia bilang alama. Karena dia nggak tahu harus dibaca per huruf, tapi dia bacanya alama. Padahal mestinya apa? Alif lam mim, ini keadilan Allah. Yasin dibaca yes. Karena dia pikir kalau panjang itu berarti berarti Yasin dibaca yes. Alif lam ro dibaca alaro. Nah inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang di layar ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu enggak mungkin. Apa kalau kita sudah beriman kepada Allah kemudian cobaan itu enggak datang? Pasti datang. Walaupun beriman. Nabi Muhammad aja dicoba. Apalagi yang masih 50-50 antara surga dan neraka seperti kita ini. Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah karena ibadahnya yang luar biasa. Toh dicoba, giginya pernah lepas, pipinya pernah berdarah dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berdusta. Ini dari surat Al-Ankabut 1-3. Sehingga di sini kita bahas sebelum kita masuk kapan ujian itu merupakan cinta, perlu kita ketahui bahwa apapun yang terjadi di dunia ini nggak mungkin seorang manusia akan dilepaskan dari yang namanya cobaan. Semoga alhamdulillah sudah dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, di mana sholat Isya dan sholat subuh jika dilaksanakan berjamaah maka yang melaksanakan akan terjauhkan dari sifat kemunafikan atau bahasa zaman now-nya kecebongan. Sehingga hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tadi kita sholat Isya juga saya ingat satu sabda dari Nabi Muhammad SAW yang ketika beliau bertemu dengan sahabat Mu'ad bin Jabal, kemudian Rasul SAW memegang tangan sahabat Mu'ad dan mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka. Usika ya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah bersabda ketika itu sambil memegang tangan sahabat Mu'ad bin Jabal. Sambil memegang tangan sahabat Mu'ad. Kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah, innila uhibbuka. Demi Allah aku cinta kepada kamu. Itu adalah semoga ketika kita yaumil qiyamah dibangkitkan oleh Allah, kita bertemu Rasul dan Rasulullah mengatakan hal yang serupa kepada kita. Ya Asep, wallahi innila uhibbuka. Ya Jajang, wallahi innila uhibbuka. Kan nama orang Sunda kan begitu. Amin ya Rabbal. Ya, semoga Allah akan Nabi Muhammad akan memanggil kita seperti itu. Kalau orang Malang mungkin Bagio, Purnomo, ya kan. Semoga kita dipanggil seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dipanggil oleh Rasul, wallahi innila uhibbuka. Demi Allah aku mencintai kamu. Jangan pernah kamu tinggal setelah sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sesuatu yang jangan pernah ditinggal setelah sholat. Kalau Anda memang terburu untuk melakukan sesuatu yang lain, jangan tinggal doa ini. Karena doa ini diucapkan Rasul setelah Rasul nembak itu maksudnya, you know what I'm saying? Ya. Setelah nembak sahabat Mu'ad, demi Allah aku cinta kepada kamu. Cinta ini jangan dibayangkan dengan cinta zaman now, laki-laki sama laki-laki, bukan. Kalau itu beda, kucing aja nggak mau, ya kan? Ayam itu kalau ketemu ayam pasti berantem. Nah, kalau sekarang malah gandengan. Kalau ini bukan cinta Rasul, ini bukan cinta nafsu, tapi cinta karena memang sahabat Mu'ad bin Jabal ini memiliki banyak kelebihan yang dicintai oleh Rasul SAW dan banyak wasiat-wasiat kepada sahabat Mu'ad.
Sehingga Rasul mengatakan, saya cinta padamu, jangan kamu tinggal setelah selesai sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Rasul, diantaranya adalah berdoalah sesuai doa yang dianjurkan oleh Rasul kepada seseorang yang sangat dicintai. Karena itu sebetulnya walaupun ngomongnya ke sahabat Mu'ad, tapi itu ngodenya ke kita. Kalau kita ngelakuin, kita insya Allah dicintai juga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Setelah kita bahas Fir'aun dan 2 ekor singanya, juga kita bahas bagaimana beratnya seorang yang solihah pun akan dicoba. 2 topik yang kita bahas di maghrib tadi, yaitu bahwa setiap orang akan dicoba. Dan cobaan datang berbeda dari imannya. Kalau seseorang beriman, maka cobaannya adalah cinta. Kalau seseorang tidak beriman kepada Allah, maka cobaannya dalam bentuk bencana. Maka sekarang kita masuk bahwa tentang cobaan itu adalah satu bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 216, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi, wa asa itu bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Bisa jadi kalian kok alien, K-nya tadi ketinggalan di Malang. Kalian menyukai sesuatu akan tapi tidak baik bagi kalian. Syarrun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu, Allah Maha tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kamu enggak ngerti apa-apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Persib kemarin kalah sama Arema, bisa jadi itu baik. Ini bisa enggak pulang kita ini kan. Boboto jangan macem-macem. Nah, bisa jadi sesuatu yang hilang itu bukan sesuatu berarti Allah enggak senang sama kita. Contohnya ibunya Nabi Musa, kehilangan anak, tapi justru dari situlah awal kebangkitan anaknya untuk menenggelamkan seseorang yang paling dibenci oleh Allah di dunia. Sampai kapanpun tidak akan ada pernah orang yang lebih dibenci oleh Allah lebih dari Fir'aun, lebih dari iblis. Karena iblis itu masih ada rasa takut kepada Allah. Tapi kalau Fir'aun enggak ada rasa takut. Dan dia mengaku bahwa dirinya Tuhan seperti yang saya sampaikan tadi. Siapa yang mengalahkan Fir'aun? Putra yang dulunya harus lewat 40 hari 40 malam berpisah dengan ibunya. Loh, kenapa enggak langsung aja? Kenapa enggak Nabi Musa itu lahir biasa kemudian selesai berdiri dan mengalahkan Fir'aun? Kenapa enggak langsung? Kenapa harus pakai proses? Ya Allah maunya begitu. Nah kita nggak bisa tahu-tahu, karena kalau Allah mau bisa aja kita nih lahir, makan, minum, sehat, besok surga, bisa aja. Muslim, non muslim masuk surga kalau Allah mau, tapi Allah nggak mau. Kalau Allah mau, boleh. Allah melakukan segala yang Allah kehendaki. Orang beriman semua dimasukkan neraka, misalnya kalau Allah mau bisa. Tapi Allah maha adil, maka nggak masuk akal. Semua bisa masuk surga asal baik. Kak iso Pak, inggirno becai. Orang muslim, gak muslim, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Yang penting hatinya baik. Mana mungkin? Gak terima, kita demo lah. Bukan demo ke Allah, demo ke orang-orang yang bilang begitu. Kok bisa? Kita sholat, mereka gak sholat. Mereka zina, kita nahan. Ya kan? Kan nahan. Mereka minum minuman keras, kita ngopi aja dari dulu. Ya kan? Mereka maksiat, kita enggak, terus sama surganya juga iso Pak De. Nggak bisa. Inna dina indallahil Islam. Yang diakui oleh Allah hanya Islam. Understand? Nggak ada selain Islam. Oh, tapi kan agama lain itu kan baik-baik dari mana? Ada satu orang masuk Islam itu karena apa? Karena dia hanya Islam yang Tuhannya tidak berwujud. Yang selain Islam itu diwujudkan. Ada yang wujudnya seperti orang baru diantemi begini. Ada yang wujudnya itu terus begini, ada yang wujudnya itu macam-macam. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari, ada yang macam-macam. Ada satu orang masuk Islam karena dia merasa di Islam hanya Islam yang saya tahu Tuhannya tidak diwujudkan. Karena kita menyembah Allah dan kita nggak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini satu iman yang luar biasa, hadirin, dan semoga dijaga sampai kita meninggal. Iman di dalam hati kita merasa bahwa Tuhan itu adalah Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, Al-Quran ini dari Allah, ya bukan karangannya Nabi Muhammad. Kemudian ada malaikat yang menyatat amal kita, Raqib dan Atid, dan semoga pencatat yang baik lebih banyak, lebih sibuk daripada pencatat keburukan. Akan ada malaikat Israel, ya makanya kita kalau belum pernah bertemu malaikat, jangan putus asa, insya Allah akan bertemu. Semoga masih belum dekat-dekat ini ya. Tapi bertemu malaikat Israel itu adalah malaikat yang notabene umumnya ditemui manusia. Loh, kita kok percaya malaikat Israel? Kenapa nggak mati aja langsung? Kita tahu di dalam kubur itu ada Mungkar dan Nakir. Kita percaya ada malaikat Malik dan Ridwan, dan itu kan nggak ada semuanya. Nggak pernah kelihatan kita. Tapi kita percaya dan kita mengimani, bahkan sampai sholatnya berjamaah. Ya, kalau kita merem tadi akan ada di Masjid Medina. Kalau melek ini ya pada larang lagi. Saking enaknya imamnya, alhamdulillah. Kita mau sholat, kita mau alhamdulillah. Ini iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena untuk sesuatu yang lebih nyata itu kita nggak mau. Contoh, Anda mau beli sepeda motor, mau beli motor. Pasti ketika Anda dikasih tahu, Mas, Kang ada motor bagus, murah, bannya 2 dan lain sebagainya. Kemudian Anda disuruh beli dengan harga 5 juta tapi nggak ngelihat dulu. Saya yakin Anda nggak mau. Loh, saya perlu lihat dulu. Barangnya bagaimana? Udahlah beli aja, bagus. Loh, ya bagus bagaimana? Saya mau lihat dulu. Atau misalnya mau cari jodoh. Ada gelis, tai lalatnya 6. Ya. Baik, soliha, pengajian. Kadang-kadang baik lah pokoknya. Masya Allah. Atau yang akhwat juga begitu. Ada kasep, suka azan, kadang-kadang jam 10 pagi udah azan. Saking semangatnya. Tapi nggak melihat dulu, nggak tahu orangnya, kan pasti nggak mau. Padahal simple, sepeda motor, HP, televisi, laptop. Itu kita aja kalau nggak ngelihat barang kita nggak mau beli. Tapi sama Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak ngelihat, dan Anda mau 5 kali sehari sujud. Itu adalah satu bentuk nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita nggak ngelihat, kita percaya dan kita berharap bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Padahal kita nggak pernah bertemu dengan Rasul SAW. Kita berharap bisa mendapatkan surganya Allah, padahal di sana tidak pernah kita lihat. Kita, ya Allah, kenapa kamu kok sedekah? Saya berharap bisa mendapatkan surganya Allah. Kenapa kamu membaca Allahumma ajirni minan nar? Saya ingin dijauhkan dari neraka. Karena saya takut dari neraka. Padahal kan kita nggak pernah ngelihat. Tapi kita benar-benar berusaha untuk melakukan hal tersebut. Itu diantara nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang menimpa kita itu sebenarnya baik, tapi kita belum tahu. Saya beri contoh yang terjadi pada diri saya sendiri. Waktu itu saya mau hadir kajian sekitar 6 tahun yang lalu. Kemudian waktu saya akan keluar rumah, kunci pintu hilang. Sebagai orang Jawa Timur ya pasti ngomelnya tuh ngomel, nggak mungkin lah ngomong bahasa Sunda. Ngomel, kok iso? Kunci mang dek kene. Saiki hilang. Ya, kunci tadi di sini sekarang hilang, muter nggak ada. Sampai akhirnya terpaksa kita lewat belakang. Baru akhirnya saya baru bisa berangkat. Saya baru kira-kira 5 menit berangkat, sampai di tengah jalan tahu-tahu macet. Macetnya 2 jalur. Nggak biasa yang seperti itu. Tahu-tahu sekitar 5 menit yang lalu terjadi kecelakaan hebat yang ada di bawah. Kalau kunci tadi nggak hilang dari rumah saya, mungkin bisa jadi yang kena kecelakaan itu diantaranya adalah mobil saya. Understand? Padahal waktu saya ngelihat itu, loh kemana ini? Kunci ini kemana? Rasanya tuh di dalam hati saya ngerasa, wah saya pasti telat ke kajian ini, pasti telat saya. Tapi ternyata hilangnya kunci tersebut adalah karunia dari Allah bagi saya. Tapi saya nggak ngerti. Makanya jangan lupa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang kita ketahui atau tidak kita. Karena banyak hal-hal yang seperti itu. Satu contoh lagi. Saya dulu cita-cita saya adalah menjadi seorang pemain basket profesional. Zaman dulu kan ada Siliwangi ya kan kalau di Bandung. Zaman Kobatama. Sebelum jadi IBL dulu kan namanya Kobatama. Ada kalau di Bandung ini Siliwangi. Pasifik kalau nggak salah ada juga. Pasifik ya, ada lagi Aspak Jakarta. Ada lagi banyaklah Bhinneka Solo, di Malang namanya Bima Sakti. Itu klub profesional, Arema tapi versi basket.
Cita-cita saya hanya basket, bangun tidur bola, basket. Jalan di rumah itu nggak pernah jalan biasa, pasti jalan sambil pegang atap. Terus begitu, sampai ayah saya tuh ngeliatin begini, kok ini gua apa? Oh nih, ya, heran ayah saya. Setiap hari nggak pernah jalan biasa, lalu loncat terus, sampai pengen suntik hormon supaya lebih tinggi. Iya, kan Messi kan disuntik supaya lebih tinggi kan? Saya dulu mau suntik itu sudah ngumpulin duit. Ya hampir ngumpulin duit. Karena saya ingin tinggi saya sampai 190. Ternyata berhenti di 180. Nah, saya berharap lebih tinggi lagi. Karena hidup saya pikir saya mau jadi pemain basket. Walaupun ayah saya seorang ustadz. Ayah saya sudah memondokkan saya, memberi saya kesempatan. Tapi saya nggak mau. Tahu-tahu suatu saat saya nggak ngerti kenapa kita dihilangkan prospek untuk jadi pemain profesional ke depan. Karena mau diganti dengan anak-anak yang tahun baru. Padahal saat itu seangkatan saya itu pernah jadi pemain nasional. Kalau saya internasional. Ya kan? Tahu-tahu saya heran kok bisa. Padahal alhamdulillah jenjang saya itu baik. Saya seorang shooting guard. Oke. Ya, tapi nggak takdir. Padahal bagi saya ya Allah ini cita-cita saya. Ternyata saya tahu bahwa tidak jadinya saya seorang pemain basket profesional karena Allah punya rencana lain kepada saya. Kalau saya jadi pemain waktu itu saya nggak akan duduk di sini bersama antum. Saya nggak akan bisa bohongin antum saat ini. Kan gitu. Ada cita-cita yang tertahan, ada harapan yang tertahan. Ternyata Allah punya rencana lain untuk kita. Dan sering itu terjadi dan kita nggak tahu. Nanti kalau sudah di surga kita baru tahu. Karena setiap orang yang masuk surga itu sering nanti ada, saya lupa hadisnya. Cuman itu ada di kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah tentang kekhususan umat Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan, saya lupa hadisnya, semoga nanti kapan-kapan saya ingat. Itu masuk surga seseorang dan dia akan diberi sebuah amplop. Dibuka di dalam, kemudian dia membaca amplop tersebut dan dia mengatakan, saya tahu ya, bahwa engkau melakukan maksiat ini, begini. Tapi sudah saya maafkan, maka selamat masuk ke dalam surga. Oh, pantesan tadi pas rapotan di luar, dosa saya ini gak ada. Ternyata bukan Allah lupa, tapi Allah membuat seakan-akan tidak terjadi. Padahal tidak ada satupun yang lepas dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata Allah maha baik. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa masuk ke dalam surga. Walaupun banyak dalam kehidupan kita ini dari sakit, dari hilangnya harapan, dari cita-cita, kuliah yang gak kunjung selesai, ya kan? Orang tua, keluarga, tetangga, dan lain sebagainya yang menghambat kehidupan kita. Justru di situ Allah meletakkan kasih sayangnya kepada kita. Kita bahas hadis yang berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi 'abdihi asy-syarra, amsaka anhu bi dzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Rasulullah bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka akan disegerakan hukuman itu kepadanya di dunia. Jadi Allah cinta sama seorang muslim, maka cobaannya lebih besar. Makanya jangan kaget kalau seorang muslim itu cobaannya lebih besar. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka akan ditunda hukuman tersebut hingga dituntaskan kelak di yaumil qiyamah. Makanya jangan kaget kalau orang muslim itu cobaannya lebih besar. Ada orang non muslim ambil uang riba dan dia lancar-lancar aja hidupnya. Orang muslim baru ngambil sebentar, hancur gak karu-karuan. Kalau di Jawa Timur namanya Bang Titil. Kalau Bang Titil itu beda dengan Bang Toyib. Kalau Bang Toyib jarang pulang, Bang Titil ini datang setiap hari. Ya. Orang ngambil riba, kalau muslim cepat hancurnya. Tapi kalau orang muslim lancar. Rockefeller dan lain sebagainya itu lancar hidupnya dia. Kaya raya, ya kan? Atau kan tahu pasti Rockefeller itu kan tahu. Orang-orang yang punya bank itu kaya-kaya mereka. Padahal sahibul riba, ya, bukan sahibul bet. Sahibul riba kok kaya? Banyak orang yang punya bank itu kaya padahal mereka melakukan riba. Kok bisa? Nah, ini dia ceritanya. Orang kita baru pinjam 2 juta hancur gak karu-karuan. Ini yang hitungannya ribuan triliun aman-aman saja.
Loh ini apa maksudnya? Nah karena Allah nggak sayang sama mereka. Allah memberi susah ke orang yang ambil bunga, ambil riba, karena Allah berharap dari luasnya rahmatnya Allah supaya dia segera berhenti. Kan orang yang kena riba itu akan ada satu titik di mana dia susah dan dia mengatakan kalau sudah selesai ini saya nggak akan ambil lagi. Kenapa? Karena diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang ambil uang yang haram dan dia lancar, itu perlu tanda tanya. Jangan-jangan Allah sudah tidak sayang sama dia. Maksiatnya lancar, hidupnya lancar, jangan-jangan Allah sudah nggak sayang sama dia. Kalau kita semoga nggak banyak dosa. Tapi kalau ada dosa yang kita lakukan, kita mohon yang pertama aja. Disegerakan di dunia. Nanti ada hadisnya lagi. Jangan sampai kita ditunda oleh Allah tanpa maksiat, dengan maksiat yang banyak, tanpa cobaan, lancar semua, tahu-tahu kita di akhirat mendapatkan siksa yang begitu berat. Karena Allah sudah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karena kita tujuan kita ke akhirat. Kan antum semua ini aslinya kan di sini cuma ngontrak. Rumah asli antum kan di surga. Kan begitu. Antum kan ngontrak semua. Nggak percaya kalau ngontrak. Enggak, saya beli rumah, ya kan tetap bayar PBB. Pajak bumi dan building, ya kan? Antum kan masih bayar. Antum di sini kan nggak selamanya. Antum kan akan pulang ke tanah air antum, kan Nabi Adam ayah kita. Itu kan keluar dari surga, tapi akan harus kembali ke sana. Antum itu mestinya bukan di sini rumah antum. Antum di sini untuk ujian supaya antum bisa segera kembali ke rumah antum yang asli yang ada di surga. Yang di sana itu ada kenikmatan yang luar biasa. Seorang yang laki-laki masuk surga, dia di awal sudah dapat 70 bidadari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 70 bidadari. Inna ansha'nahunna insya'a. Bidadari itu dicipta oleh Allah langsung jadi. Enggak pakai TK, SD, SMP, enggak pakai. Gelisnya enggak karu-karuan. Kalau minum kelihatan airnya waktu saking cantiknya. 70 guys. Kebayang nggak 70 itu? 70 baru masuk, belum lagi kalau minta. Masuk dapat 70. Dan jangan khawatir, ibu-ibu nggak akan cemburu karena cemburu dari cabut. Nggak akan kucing-kucingan, nggak usah. Aman aja. Tapi tetap ibu-ibu ini yang lebih cantik dari bidadari. Kenapa? Karena ibu-ibu masuknya lewat ibadah, sedangkan bidadari masuknya lewat ciptaan. Siti Aisyah pernah duduk dengan beberapa wanita, siapa yang lebih cantik, kita atau bidadari? Dikatakan oleh Siti Aisyah, demi Allah kami lebih cantik. Karena kami sholat, mereka nggak sholat. Nggak pernah sholat, ya kan? Bidadari nggak pernah sholat. Karena dicipta Allah langsung jadi. Tapi kalau ibu-ibu ini kan sholat, berjilbab, nutup aurat, setia ke suami dan lain sebagainya. Maka kata Siti Aisyah, demi Allah saya dan kita semua wanita lebih cantik dari bidadari. Tapi however, walaupun lebih cantik, tapi 70 guys. Jadi kalau antum mau nikah lagi nggak berani, ya ditahan aja. Kalau 4 nggak boleh, 70 nanti insya Allah. Nggak ada rasa bosan di surga itu. Di surga itu nggak ada rasa bosan. Di surga itu nggak ada rasa rindu. Nggak boleh rindu di surga itu. Karena rindu itu salah satu bentuk siksaan. Antum rindu ke Habib Rizik misalnya, itu siksaan. Antum rindu ke istri misalnya, yang lagi ke Hong Kong, itu siksaan. Rindu itu bukan indah, rindu itu siksaan. Yang cuman lagu aja yang membuatnya itu seperti indah. Aku rindu kepada, itu cuman dibuat indah. Rindu itu siksaan. Karena ketika bertemu, baru terasa nikmat yang sebenarnya. Rindu itu siksaan. Engkau di sini, aku di sana. Aduh, itu lagu. Rindu itu siksaan. Surga nggak boleh orang rindu. Antum nggak boleh rindu. Antum misalnya mau ketemu dengan Kang Dwi. Ya Allah, Kang Dwi di mana ya? Langsung, assalamualaikum. Loh, Mas di sini, langsung di sebelah. Tapi nggak boleh rindu ke mantan. Nggak bisa. Kalau sama non mahram nggak bisa. Antum rindu dengan guru antum. Antum rindu dengan misalnya Buya Yahya misalnya. Antum rindu, Buya Yahya di mana sekarang? Ya langsung assalamualaikum. Di sebelah antum. Ya gimana? Ya sudah begitu langsung. Di atas sarir, di atas ranjang ada kipasnya.
Langsung begitu, antum nggak boleh rindu. Rindu langsung ketemu. Tapi jangan sering-sering rindu, ketemu terus. Mas, tolong mas. Ya, ojo cepet-cepet po, ya. Antum mengharapkan apapun itu langsung datang. Antum lagi nyantai di surga gini, ya, lagi ngopi, tahu-tahu ada burung lewat. Wah ini burung ini kayaknya asik ini. Langsung turun. Antum gini, barbecue dengan cheese dan toppingnya pakai, langsung jadi. Loh begitu. Antum tinggal makan, udah selesai, tinggal tulangnya, kemudian dari tulang itu keluar lagi dagingnya, keluar lagi bulunya dan dia terbang lagi. Karena nggak ada sampah di sana, nggak ada kucing yang dilempar, push, ini nggak ada. Begitu dia terbang, kalau antum masih pengen lagi, ya Allah, turun lagi ya Allah, rasa burung panggang, boleh, turun lagi dia. Dan seperti itu, ada 4 sungai yang ada di surga. Sungai dari air, sungai dari madu, sungai dari susu, sungai dari minuman keras. Dari khomer itu ada. Jadi nanti insya Allah kita ngedrink bareng. Amin ya Rabbal. Loh. Iya ngedrink guys. Ya kan? Kan ada. Mabok nggak ada. Minum ada. Ladzatil lisyaribin kata Allah. Khomer, minuman keras yang kalau diminum itu lezat. Bukan botolan. Bukan botolan. Sungai. Ya kalau drunken master itu kan pakai gentong. Ini bukan gentong, bisa renang Pak. Amin ya Rabbal. Boleh minum dan gak ada yang namanya terlalu kenyang, itu gak ada. Antum gak akan pernah kenyang karena di surga gak ada kamar mandi. Gak ada kamar mandi. Kapan Nabi Adam pernah buang air besar? Setelah turun ke dunia. Karena di dalam surga setelah makan itu hanya nguap aja dengan bau yang wangi. Bukan buang kentut, bukan. Tapi nguap aja, gak ada, ya udah. Gak ada terlalu kenyang, gak ada omongan yang gak enak, gak ada pembulian. Ya. La yasma'una fiha laqwan wa la ta'thima illa qilan salaman. Gak ada omongan yang berdosa, omongan yang gak enak, pembulian, ngomongin orang, menggunjing. Itu gak ada. Biasanya kalau menggunjing itu bapak-bapak ketika nganterin anaknya TK itu kan duduk di depan TK, bapak-bapak biasanya kan sambil menggunjing. Insya Allah itu nggak ada menggunjing di surga, nggak ada. Biasanya gunjing siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak. Sama sekarang, bapak-bapak juga. Nggak ada gunjingan, nggak ada omongan kotor, nggak ada pembulian. Semuanya enak. Mabok nggak akan terjadi walaupun sering minum. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Nggak akan mabok orang yang minum di dalam surga. Nah, itu bagi orang-orang yang diampuni oleh Allah dan dosanya disegerakan untuk dihukum di atas dunia. Jadi kita masih sambung ke hadits yang berikutnya. Ini lebih indah lagi. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza sabaqat lahu minallahi manzilatun. Kalau Allah mengharapkan dia untuk mendapatkan satu tempat. Lam yablugha bi amalihi. Tapi dia belum bisa sampai dengan amalnya. Ibtalahullah, akan diberi cobaan oleh Allah fi jasadihi, di tubuhnya, au fi malihi, au dalam fulusnya, au fi waladihi, atau di dalam anaknya. Qala Abu Dawud, zada ibn Nufail, thumma sabbarahu ala dhalik. Thumma tafaqa hatta yublighahul manzilata allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Artinya apa? Allah itu kalau sudah suka ke satu hamba, dia ditulis oleh Allah, ini mestinya mendapatkan kesempatan kedudukan yang tinggi, surganya yang tinggi. Tapi ini orang amalnya nggak baik. Bagaimana caranya supaya dia bisa naik? Tapi Allah sudah mengharapkan dia untuk mendapatkan tempat yang tinggi. Tapi amalnya masih gitu, sholatnya susah khusyuk. Qurannya masih belum ngerti artinya. Tapi Allah mengharapkan dia tinggi. Bagaimana? Dicoba aja sama Allah. Diberi cobaan, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah punya alasan untuk naikkan derajat kita karena kita terlalu males. Allah ingin kita naik tapi kita nggak mau naik. Bagaimana caranya? Kasih aja cobaan. Seperti setelah dikasih cobaan, diberi oleh Allah kesabaran. Sehingga kita sabar. Nah sekarang kamu bisa saya naikkan derajatmu. Makanya para orang-orang soleh itu cobaannya luar biasa. Imam Syafi'i itu cobaannya luar biasa. Mohon maaf beliau sakit wasir, mohon maaf. Tapi tetap ngajar. Dan kadang ketika ngajar pun itu lagi kumat. Tetap ngajar beliau. Imam Ahmad bin Hambal itu
dicambuk punggungnya, sampai kadang-kadang ketika setelah keluar dari penjara, kadang kalau beliau berjalan, kulitnya ini jatuh. Kulitnya ini jatuh, dagingnya itu jatuh. Saking udah nggak jadi satu lagi. Imam Ahmad bin Hambal yang memiliki madhab Hambali. Dan orang-orang banyak yang disiksa. Zaman Rasul SAW banyak disiksa. Sayyidina Husain ya kan dibunuh seperti itu. Sayyidina Hasan diracun. Sayyidina Umar bin Khalifah dibunuh. Sayyidina Ali juga dibunuh. Mereka orang-orang top. Tapi dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini ibadahnya gak sepiro ya. Mau ibadah qiyamul lail juga enggak istiqomah. Tapi Allah ingin kita naik. Bagaimana caranya? Di dalam riwayat Abu Dawud diberi cobaan dulu oleh Allah. Tahu-tahu duit hilang. Enggak ada apa-apa. Tahu-tahu duit hilang. Loh, kan tadi itu kok hilang. Itu kalau Sayyidina Umar tahu duitnya hilang, alhamdulillah. Tapi kalau Pak Umar pada larang, pasti marah itu. Khalifah Umar bin Khattab kalau kena cobaan dunianya, hartanya hilang, beliau bersyukur kepada Allah. Sehingga ditanya oleh sahabat yang lain, mohon maaf Khalifah, engkau ini kalau kena cobaan, itu selalu bersyukur. Nah kita tahunya kalau kena cobaan, itu susah. Ternyata engkau semakin berterima kasih kepada Allah. Beliau mengatakan, saya bersyukur karena 3 hal. Loh 3? Mensyukurnya karena 3 hal. 1, karena cobaan saya tidak lebih besar dari yang telah hilang tadi. Kalau saya hilang 1 juta, alhamdulillah nggak hilang 2 juta. Jadi alhamdulillah terus ini. Kalau hilang 10 juta, alhamdulillah nggak 20. Jadi dia nggak pernah merasa hatinya hancur karena sesuatu yang hilangnya sifatnya duniawi. Karena saya tahu yang hilang tidak lebih banyak dari yang hilang saat ini. Kalau hilangnya misalnya sebuah onta, kata Sayyidina Umar, katakanlah begitu. Alhamdulillah nggak 2 yang hilang. Terus begitu, sehingga saya nggak pernah susah. Woles saja, nyantai aja Sayyidina Umar. Yang kedua, saya syukur kalau kena cobaan, saya tahu bahwa cobaan harus datang, tapi ternyata Allah memilih keurusan dunia saya, bukan urusan hati saya. Dimana kita ketahui Tha'labah yang pernah mendapat cobaan kaya raya, akan tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dicoba dari agamanya. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, kalau hilang uang saya atau sakit dan lain sebagainya, saya bersyukur kepada Allah. Urusan duniawi saya yang dicoba, iman saya nggak diambil. Sholat saya masih tetap, puasa saya masih tetap, Jumatan masih tetap, sedekah saya tetap. Berarti Allah nggak mencoba saya di sini. Berarti Allah ridho kepada saya. Tapi kalau urusan lancar, kekayaan luar biasa, istri juga baik, rumah juga istimewa, tapi saya mulai malas sholat. Nah inilah bencana yang sebenarnya. Karena semua yang diberikan oleh Allah di urusan duniawi tidak bisa kita bawa ke dalam kuburan. Kecuali kalau kuburan yang milik orang yang seperti di tetangga saya, itu ada di situ namanya makam yang kalau meninggal dimasukin semua, sepeda motor dimasukin. Antum tahu di sini juga ada? Ada juga? Gak pernah ada? Kalau orang, mohon maaf kalau Chinese non muslim, biasanya pernah lihat antum kalau dikubur? Laptop dimasukin, apapun, TV. Ana yang heran, apa ada sinyal di bawahnya? Laptop, PS, sepeda motor, ya tisu, wastafel, WC, dimasukin semua. Dipakai baju, loh begitu. Sebelah rumah saya, jadi saya tahu benar. Nah seperti itu. Kalau kita kan enggak, 1x2, pakai kafan, enggak ada kantongnya. Enggak bisa bawa ATM. Enggak bisa bawa sapi, enggak bisa bawa sawah, enggak bisa bawa rumah. Istri juga enggak mau. Mas, dompaku di luang kertas. Biar koncoku saya kita lepas. Mungkin begitu. Sampai di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum mas. Aku cinta padamu tapi sepertinya perpisahan harus di sini. Enggak mungkin lah, aku tak mati pisan. Itu enggak ono. Romeo dan Juliet itu enggak ono. Romi dan Yuli kalau Indonesia enggak ada. Mati mas ya sudah Kang, punten. Ya, nuhun semuanya, tapi ya udah Akang berangkat dulu dah. Semoga lancar di sana, diterima di sisinya. Saya akan tetap hidup. Siapa yang ikut ke dalam? Hanya amal. Yang ketiga Sayyidina Umar mengatakan, saya bersyukur kalau cobaan itu ke dunia, urusan dunia saya, karena dengan sabar itu saya mau dikasih Allah pahala. Jadi ada manusia yang diberi cobaan itu malah bersyukur. Karena dia tahu ini adalah cobaan yang membuat saya lebih baik. Contohnya juga kalau orang di depan rumah antum datang mengetuk pintu minta sumbangan. Itu bencana yang baik. Bencana yang baik. Kita udah katakanlah waktunya bayar SPP, akhir bulan, tahu-tahu ada yang minta.
itu bukan bencana, itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena Allah mengirimkan seseorang ke rumah antum untuk membawa uang antum dibawa ke akhirat kelak yaumil qiyamah. Tamu yang terbaik itu siapa? Orang yang minta ke rumah antum. Dia nggak pernah lama, dia nggak pernah ngobrol banyak. Dia cuma datang seperti orang dari utusan bank yang ngambil Anda untuk nabung di urusan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad mengatakan, kalau seseorang diinginkan oleh Allah untuk naik derajatnya, maka jika dari ibadahnya dia kurang, maka bisa dikasih sakit kepala. Kan sekarang ini macam-macam penyakit. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah. Ada yang sakit dari fisiknya, ada yang sakit dari jiwanya, ada yang sakit dari dompetnya. Macam-macam. Dompet kalau udah masuk angin itu susah. Ada yang diberi sakit di pinggangnya, ada orang kena sakit kanker kulit, ada orang kena sakit kanker kelenjar ludah. Ada yang kena sakit macam-macam, ya Allah. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah. Ya, tapi sakit itu pasti. Ya semoga cuman flu-flu ringan itu aja ya. Ya, diberi Allah semoga sakit-sakit yang ringan saja. Tapi kalau nggak sakit nggak mungkin. Hanya satu yang nggak pernah sakit manusia, Fir'aun. Fir'aun itu nggak pernah sakit, sehat terus, nge-gym terus, ya kan? Fir'aun. Tapi kalau manusia sakit itu normal. Kalau sakit kita cuman sakit flu dan itu baik saja bagi kita. Karena sakit itu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga ada satu hadis yang semoga bisa membuat kita tenang kalau kena cobaan. Karena Allah sayang, mayusibul muslim, tidak satupun seorang muslim mendapat sebuah nasib buruk, sakit, galau, sedih, tapi sedihnya yang urusannya yang baik, ya. Kemudian gangguan atau kebingungan hingga sebuah duri yang membuatnya, kok membutanya, ini keliru ini yang nulis. Saya buatnya tadi di pesawat ini. Yang membuatnya perih, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya atas ujian-ujian tersebut. Alhamdulillah. Berarti kalau Anda jalan nginjek duri itu dosa habis. Tinggal cari dosa lagi. Gitu ya, enggak lah. Antum ini paham ya? Antum main bola kemudian kaki antum kena. Antum jalan kemudian nginjak kotoran. Antum tahu-tahu galau, antum tahu-tahu sakit untuk sesuatu urusan yang bukan maksiat. Maka itu semua ampunan dosa buat antum. Kenapa kok Allah memberi cobaan begitu? Karena Allah berharap antum ketika masuk ke dalam kubur, itu antum tidak membawa dosa sama sekali. Itu harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cobaan itu adalah cinta. Kenapa? Karena Allah itu tahu bahwa kita nggak akan mudah untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah membantu. Sedangkan Allah minta harus ada proses. Harus ada proses. Seperti Nabi Musa tadi lewat proses. Nabi Adam itu turun ke bumi bukan karena salah beliau. Allah sudah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan memberi satu khalifah di atas bumi yang menyebarkan ajaran dan syariatnya agamanya Allah. Prosesnya lewat makan buah. Kalau seandainya saat itu Nabi Adam gak makan buah, akan ada proses lain yang membuat Nabi Adam harus tetap turun ke atas. Cuma Allah minta proses. Allah gak mau langsung gak mau. Harus ada proses. Nah kadang kita ini malas untuk istighfar dan tidak ada pernah catatan atau kiriman atau postcard from heaven yang menunjukkan kepada Anda bahwa Anda bagus, nilai Anda akhlak 10, ini Anda untuk tahun 2019 naik ke level berikutnya. Enggak ada. Atau dosa Anda ditulis, Mas Anda dosa, tobatlah, jangan dilihat janda sebelah rumah, jangan ditulis, enggak ada begitu. Enggak ada. Sehingga kita enggak punya clue, ya, enggak punya clue. Kita ini dosanya seberapa, pahala kita seberapa, enggak ada yang tahu. Karena sifatnya itu ghaib. Dosa itu hijau atau kuning atau keriting atau sekop atau kita enggak ada yang tahu. Pahala juga begitu. Ada yang tahu bentuknya pahala di sini? Yang ada itu pahala kencana. Kita nggak pernah tahu bentuknya pahala itu loh, nggak pernah tahu. Sehingga jumlah antara dosa kita dengan pahala kita nggak ada yang tahu. Nah, Allah yang maha tahu. Maka bagaimana supaya dosa si Asep ini habis? Dayat, Jajang. Gimana caranya? Kasih cobaan dulu. Kasih dia kesabaran.
baru diampuni oleh Allah. Kenapa? Supaya nanti si Asep kalau masuk kubur dosa sudah habis. Alhamdulillah. Maka karena itu dikatakan ujian itu tanda cinta. Khusus untuk muslim. Tapi kalau untuk non muslim sakit ya apes. Ya Anda tidak beruntung gitu aja. Ditinggal calon, diseleding teman. Ya salamu guys, ya kan? Nasibmu. Nggak ada orang kafir kemudian jatuh, kemudian diampuni dosanya. Nggak ada, ya rasain. Ya segitu aja. Tahu-tahu mati, ya udah mati aja. Begitu, nggak ada ampunan untuk mereka. Yang membedakan kita sama mereka cuma sebuah ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu kita diistimewakan oleh Allah. Karena itu kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah sesuatu yang lebih mahal dari apapun yang ada di dunia ini. Seorang yang paling kaya di dunia, kemudian dia tidak mengucapkannya, ketika dia andaikan bisa dia membawa kekayaannya ke akhirat, kemudian dia bilang bahwa saya akan membeli tiket masuk surga, tapi saya tidak mau iman kepada Allah, pasti itu nggak mungkin terjadi. Tapi seorang yang miskin di dunia, seperti kata Maggie Z dulu, aku adalah orang paling miskin di dunia. Orang yang paling miskin di dunia, tapi dia adalah ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia berhak untuk masuk ke dalam surga. Semoga kita diberi iman sampai yaumil qiyamah. Maka ini hadis-hadis muttafaqun alaih ya, yang semua ahli hadis setuju dengan ini. Maka kalau ketika antum mendapati diri antum sakit, atau galau, atau kena duri, atau diserempet orang, atau diomongin kasar sama orang, atau sakit jiwa, ya, atau apapun cobaan yang antum pernah merasakan di dalam hidup antum sehari-hari, ingatlah hadis dari Nabi Muhammad SAW ini, ketahuilah Allah ingin mengampuni dosa antum, walaupun sakit, walaupun gak gampang, termasuk saya sendiri yang ngomong ini, gak gampang, teorinya yang gampang, prakteknya repot Pak. Oh iya itu apa? Iya. Bahasa Malang kan dibalik Pak. Seperti itu. Ya, sekarang kita tutup dengan beberapa tips melewati ujian. Nah, satu, mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan segalanya kepada Allah. Karena kita tahu bahwa yang bisa mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kekuatan pun di atas bumi ini yang mampu menghilangkan apa yang sudah Allah tuliskan untuk kita. Antum diberi wajah seperti ini, antum diberi tubuh seperti ini, apapun sudah aturan dari Allah, maka kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadarkan diri bahwa segalanya akan kita tinggalkan dan kehidupan di dunia ini hanya sementara. Itu yang perlu kita ingat ketika mendapat cobaan, bahwa ini nggak akan selamanya. Apapun itu bentuknya. Masalah ekonomi, masalah pemerintahan, masalah politik, masalah kenegaraan, apapun cobaan yang menimpa seorang muslim, ketahuilah bahwa itu tidak akan selamanya. Yang ketiga, menambah volume husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah volume husnudzonnya. Jangan sampai merasa bahwa Allah tidak adil, tidak baik, karena Allah itu lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung bagaimana antum, bagaimana kita melihat kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi falyadun nabi masya'a, kata Allah. Saya terlalu cepat ngomongnya. Enggak, biasa aja kan? Terlalu cepat. Dikit. Ya Kang. Kang Asep bilang iya tadi ini. Allah tergantung kita menyangka bagaimana kepada Allah. Saya kena cobaan misalnya, ya Allah, saya tahu kau akan memberikan aku yang lebih baik dari ini. Maka saya tunggu gantinya ya Allah. Saya ke pekerjaan, jodoh dan lain sebagainya. Ya Allah, engkau mencoba saya seperti ini, saya tahu engkau akan memberikan sesuatu yang baik kepada saya. Maka saya tunggu dan saya berterima kasih atas gantinya yang lebih baik sebelum ganti tersebut turun. Pasti diganti dengan lebih baik oleh Allah. Karena antum husnudzon. Tapi kalau kita suudzon kepada Allah, ya Allah, engkau jahat sekali. Ya Allah, kenapa saya? Why me? Ya, why me Lord? Ya. Kenapa saya ya Allah? Loh, ini kata-kata yang sudah hancur, enggak karu-karuan, lebih bejat dari maksiatnya. Orang yang mengatakan seperti itu lebih bejat dari bermaksiat. Kenapa kok saya ya Allah? Tetangga saya enggak pernah sholat. Sholatnya Idul Fitri, Idul Adha aja. Tapi dia lancar, saya ya Allah.
Sholat sampai kadang-kadang keliru ngadep ke timur. Saking semangatnya. Apa yang terjadi? Saya engkau coba seperti ini. Dulu saya belum sholat ya Allah, tidak ada cobaan. Sekarang saya sholat, cobaan tambah banyak, enak nggak sholat. Lah ini keliru, karena suudzon kepada Gusti Allah. Kepada Allah itu husnudzon. Contohnya juga ketika amal, antum Jumat ini misalnya ada amal, kotak amal itu lewat. Ketika antum memberi itu, antum yakin bahwa saya akan diberi ganti yang lebih oleh Allah. Entah berapa ini, 10.000, 20.000 yang saya keluarkan ini, saya yakin Allah akan memberi saya kelebihan, keberkahan, dan akan diberi lancar dalam urusan rizki saya dunia dan akhirat. Itu akan diberi oleh Allah. Tapi kalau antum begini, ya Allah saya sodako, kalau engkau terima alhamdulillah, enggak engkau terima ya enggak apa-apa. Enggak diterima. Karena sama Allah dia nyantai, Allah enggak boleh nyantai kita sama Allah. Sama Allah enggak boleh nyantai, harus memaksa. Ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ya Allah, itu doanya Nabi Adam kan ya. Ya Allah, saya sudah zalim. Kalau tidak engkau ampuni, loh itu kan setengah ngancem itu. Kalau tidak engkau ampuni, kalau tidak engkau rahmati, saya jadi orang hancur ya Allah. Rugi saya. Ya ampunono saya. Harus diampuni saya ini. Loh harus begitu kalau minta sama Allah. Jangan gini. Ya Allah, kalau engkau berkenan. Loh. Jadi kalau tidak berkenan ya jangan diampuni. Loh itu kan keliru. Jadi mintanya sama Allah itu yang kalau perlu gulung-gulung. Ya. Kalau perlu itu sama nangis, dipaksa, tapi jangan nangis-nangisan, nangis beneran. Terutama kalau sendirian di malam hari itu mintanya sama nangis kalau bisa kepada Allah. Mokso minta sama ya Allah, saya minta jodoh fulanah sebelah rumah. Kalau bukan dia ya Allah, tolong tetap dia aja ya Allah. Jangan menyerah dulu. Ya Allah kalau bisa dia, kalau tidak bisa ya gak apa-apa. Gak dikasih sama Allah. Paksa dulu. Paksa dulu. Allah itu senang kalau melihat Anda memaksa itu Allah senang. Berarti dia percaya sama saya. Ya Allah kalau bukan engkau yang memberi saya nggak akan dapat. Ya Allah saya ini bodoh maka pinterkan saya. Kalau bukan engkau saya nggak mampu. Itu Allah senang. Tapi kalau antum nyantai ya Allah yes kalau boleh ya dikasih, nggak dikasih ya nggak apa-apa, nggak dikasih sama Allah. Paham ya? Jadi kalau minta sama Allah husnudzon itu yang tinggi, oh pasti baik. Kena cobaan uang hilang, oh ini saya mau dikasih kerjaan yang baik sama Allah. Dapat nanti. Satu orang di Mesir, dia kerja di kafe yang minum-minuman keras. Dia tahu ilmunya bahwa minuman keras ini haram, tapi dia butuh duit, maka dia kerja di kafe. Setiap ada pesanan dia bagian nganter minuman. Jadi kalau nganter ke table itu gini, Mas ini haram ya. Loh kan gak enak yang minum ini. Yo bayangin, alafu Mas ini haram, kan gak enak. Sampai akhirnya dilaporkan ke manajer. Manajernya bilang, Mas ini bukan masjid, bukan Jumatan ini. Ini kafe, tempat orang mabuk. Dia, tapi saya takut dosa. Takut dosa jangan kerja di sini. Nah, terus saya gimana? Maka dia mikir di rumah. Sudahlah, kalau saya tinggalkan pekerjaan saya yakin Allah akan gak mungkin membiarkan saya untuk mati dan lain sebagainya. Maka dia ada sisa uang yang halal. Karena semua uangnya ditinggal. Uang halal ada. Dan Mesir ke Arab Saudi hanya 1 jam pesawat, kurang lebih seperti itu. Mungkin lebih ya, kurang lebihnya segitu. Enggak mahal seperti di sini, umrohnya. Dia berangkat umroh. Kemudian dia menadahkan tangan, berdoa kepada Allah di Masjid Nabawi, di Masjid di Madinah. Semoga antum segera berangkat semua ke sana. Ya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya ganti yang lebih baik, saya meninggalkannya untukmu. Maka berikan saya yang terbaik ya Allah, karena kalau bukan engkau yang memberi saya, maka saya enggak akan bisa mendapat rezeki. Karena yang memberi rezeki hanya Allah. Tahu-tahu ada orang datang, ngobrol, nunggu adzan ngobrol. Kumaha, damang, alhamdulillah. Tapi bahasa Arab. Gimana kabar sehat? Dari mana Mas? Dari Mesir. Oh Mesir. Mas dari mana? Asli sini aja. Dulu dari Cimahi. Oh ngomong gitu. Dia bilang, Mas kerjanya apa? Waduh sudah saya tinggal Mas. Kerja saya ini jual minuman keras. Oh, terus sekarang udah saya tinggal. Terus sekarang apa? Ya jobless. Apa jobless itu? Ya nganggur, bahasa gaulnya kan jobless. Loh, berarti Mas ini pengacara, pengangguran banyak acara. Iya. Saya baru aja perlu pegawai. Loh, Mas jangan gitu. Loh benar ini.
Saya butuh manajer untuk hotel saya. Yang hari ini baru saya pecat karena dia kurang ibadahnya. Bagi saya di hotel kerja tapi sholat harus istiqomah. Nah saya lihat Anda ini dari Mesir aja mau sholat, apalagi yang dekat. Kira-kira Mas mau? Belum ditanya sudah mau. Dari kerja jual bir di kafe Mesir, dia pindah jadi manajer di Masjid Nabi, sholat 5 waktu di Masjid Nabi Medina. Kenapa? Husnudzon kepada Allah. Dia yakin waktu dia meninggal itu, gak mungkin saya ditinggalkan sama Allah, gak mungkin. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam urusan rizki, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu himasan wa taruhu bitana, kata Rasul SAW. Kalau kamu mantapnya sama Allah luar biasa, kamu bakal diberi rizki oleh Allah seperti Allah memberi rizki ke burung. Burung itu kalau berangkatin nggak tahu mau kemana, nggak ke pabrik, nggak ke mall, nggak ke toko. Burung pagi-pagi itu in the morning, you know what I'm saying, ya. Pagi-pagi dia terbang 50 bareng-bareng. Itu kemana dia? Dia nggak tahu. Dia sendiri nggak tahu. Nggak ada GPS, nggak ada macam-macam. Dia nggak pakai Waze untuk takut macet, nggak. Dia pokoknya berangkat. Mak, berangkat ya. Berangkat ya. Dia mau kemana? Dia nggak tahu. Tapi dia pulang selalu kenyang. Kenapa? Husnudzonnya gede kepada Allah. Jadi kita ini masih kalah level husnudzonnya sama burung. Kalah level kita ini. Kita kan masih, kalau nggak kerja ini ya opo. Kalau nggak gini ya kerja harus. Tapi kita itu kadang-kadang lebih mendahulukan yang materinya, yang medianya daripada sang pemberi rizkinya. Maka husnudzonnya ditambahi. 4, untuk menghindari yang namanya cobaan. Supaya kita diberi langkah baik oleh Allah. Itu diantaranya apa? Sholatlah istikharah. Every single day. Setiap hari. Sholat istikharah itu bukan waktu mau milih antara Ulfa atau Dewi. Kalau kepepet, Allahu Akbar, keliru. Sholat istikharah itu tiap hari karena pilihan hidup ini banyak. Karena hidup itu adalah hidup ini pilihan. Antum setiap hari dihadapkan dengan pilihan. Lewat sini atau lewat sana. Antum pilihan itu. Antum keluar pagi bawa motor, punya motor 2 di rumah. Mau yang ini matic atau yang manual. Itu setiap hari pilihan. Mau pakai baju yang ini atau pakai baju yang itu. Mau ke rumah istri yang ini atau yang ya apa? Hidup itu pilihan. Maka bagaimana kita minta pilihan? Sholatlah istikharah setiap hari. 2 rakaat bisa antum gabung dengan duha. Usolli sunat duha wal istikharahu akbar. 2 rakaat tapi dapatnya 2. Duha dan istikharah. Nanti antum lihat hidup antum akan ditata oleh Allah. Begini. Oh jangan ke sini, jangan kemari, jangan kemari. Dan itu terjadi kepada siapapun, bukan kepada ustadz saja, kiai saja, ajengan kan? Gus itu GUS bukan GHUSD bukan ya? Atau siapapun yang ada orang alim baru dapat, enggak. Siapapun muslim istiqomah istikharah setiap hari, nanti Allah akan milihkan hidup antum. Antum enggak sadar, tahu-tahu antum lancar semuanya. Sudahlah, trust me. It works. Percaya sama saya. Itu saya baca di kitab Khosaisul Ummal Muhammadiyah, si pengarang kitab Said Muhammad Maliki mengatakan telah saya coba ilmu resep dari para ulama ini dan memang benar hidup saya dipilihkan oleh Allah. Maka saya coba, kan gampang 2 rakaat istikharah. 2 rakaat istikharah kul ya kul hu, beres sudah. Enggak usah Yasin sama Tabarok. Kul ya ayyuhal kafirun kul huwallahu ahad, rakaat kedua wassalam, assalamualaikum, ya Allah pilihkan yang terbaik dalam segala langkahku dunia akhirat. Wassalam, sudah beres. Itu nanti antum akan dipilihkan oleh Allah. Dan itu memang terjadi seperti itu. Termasuk istri dan lain sebagainya. Termasuk pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan nyetir mobil pun akan dipilihkan oleh Allah jalan terbaik. Kenapa? Satu kejadian saya pernah. Satu orang telepon saya, "Beb, anak saya lahir. Mau dikasih nama siapa?" Saya bingung. Mau kasih nama Ronaldo kan gak pantas. Masuk Habib ngasih nama Ronaldo kan gak pas. Saya bilang kasih nama Muhammad aja. Karena kalau anak nama Muhammad itu gak akan disiksa oleh Allah di neraka. Karena neraka itu gak pantas menyiksa orang yang namanya sama dengan nama kekasihnya Allah. Makanya antum yang namanya belum ada Muhammadnya boleh ditambah Muhammad, boleh. Loh iya serius ini, antum ganti. Muhammad Asep kan boleh. Boleh itu, gak perlu undang-undang orang, gak perlu ganti
KTP, waduh gak ganti aja gak jadi-jadi Pak. Kakak gak perlu dirubah. Saksikan aja sama dua orang, saksikan ya Mas, Kang, punten ya, saksikan nama saya ganti Muhammad mulai sekarang. Sudah ya kasih bubur ayam atau apa, sudah bebas. Maka nama antum jadi Muhammad, nanti di yaumil qiyamah antum dipanggil Muhammad bin ayah anda. Rasulullah mengatakan, gantilah, perbaikilah nama kalian. Nama itu akan dipanggil di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Nama Muhammad dan Ahmad itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Makanya anak saya semua namanya Ahmad. Ahmad Fulan, Ahmad Syauqi, Ahmad Anis. Saya kasih nama begitu. Karena saya nggak bisa, saya berharap nama itu akan jadi jaminan yaumil qiyamah. Api neraka itu nggak mau nerima orang yang namanya Muhammad. Karena ini kekasihnya Allah. Nama aja nggak mau. Makanya antum boleh ganti. Nah, kalau perempuan gimana? Mahmuda. Ya. Karena ada hak mimdalnya. Muhammad itu terpuji. Mahmudah juga terpuji. Bukan mama muda, bukan. Mahmudah itu artinya terpuji untuk mu'annats. Muhammad itu untuk mudzakkar. Kalau yang laki-laki Muhammad, yang perempuan Mahmudah. Ini serius ini. Arek-arek repot kok. Paham ya? Ganti nama antum nama Muhammad. Enggak usah ganti KTP, itu kan nanti ditinggal itu. Antum di akhirat nanti tidak diminta KTP. Enggak diminta kakak. Ditanya nama antum siapa? Dan kalau antum sudah mengganti nama antum di sini akan diberi kebaikan oleh Allah. Satu orang telepon, siapa? Kasih aja Muhammad. Muhammad siapa? Sakarepmu. Pokoknya Muhammad. Ya. Jangan bepelekan. Saya bingung Muhammad sopo iki. Ya. Saya mikir gini, waktu itu ada Muhammad Al-Farisi, petinju Bandung kan? Muhammad Al-Farisi itu petinju Bandung. Ya? Meninggal kan? Kan itu kan orangnya ahli ibadah juga, saya dengarnya begitu. Dan juara terus. Muhammad Al-Farisi, saya pikir saya kasih Muhammad Al-Farisi aja karena waktu itu. Tapi saya bingung Muhammad Al-Farisi atau Muhammad Yunus atau Muhammad Su'eb atau Muhammad Subur atau siapa, bingung. Tahu-tahu saya jalan naik mobil sambil mikir Muhammad siapa ini. Ternyata saya mau masuk ke rumah mertua. Kampungnya itu di ujung ada pangkas rambut yang sudah berbulan saya di situ dan saya nggak pernah lihat ke pangkas rambut itu namanya apa. Saya sambil mikir Al-Farisi atau Yunus. Tahu-tahu saya lihat pangkas rambut itu. Pangkas rambut Al-Farisi. Oh iya. Muhammad Al-Farisi begitu. Itu diantara tanda istikharah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berbulan lewat situ nggak pernah kepingin untuk ngelihat. Tapi ketika saya butuh Al-Farisi atau Yunus, Al-Farisi atau Yusuf, saat itu dibelokkan pandangan saya sehingga saya melihat, oh Al-Farisi. Saya kasih Al-Farisi, sekarang anaknya udah gede. Siapa tahu nanti bisa diambil mantu oleh orang pada larang. Pernah saya tahu-tahu malas mau datang kajian, padahal saya rutin ke situ. Tahu-tahu saya malasnya luar biasa. Saya telepon teman, kamu bisa gantiin saya? Bisa. Berangkat ya. Tahu-tahu orang yang punya rumah datang. Alhamdulillah Habib kemarin tidak datang. Kenapa? Orang-orang berantem di sana. Alhamdulillah. Loh, siapa yang memberi rasa tahu-tahu malas itu siapa? Walaupun memang aslinya malas. Saya alhamdulillah nggak pernah absen di pengajian itu. Cuman satu kali tahu-tahu hati saya dikasih malas sama Allah. Itu karena apa? Di antaranya bukan karena amal saya, karena hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan lihat saya. Biasa aja. Yang hebat itu siapa? Allah. Dan Nabi Muhammad juga nganjurkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sholatlah istikharah. Antum juga begitu. Nanti antum lihat, langkah antum akan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengingat perjuangan Rasul. Kalau antum berat dapat cobaan sakit, uang yang kurang, makanan yang kurang, ingatlah Rasul kadang-kadang 4 hari nggak makan, nggak minum sama sekali. Pernah 2 bulan nggak makan, nggak minum kecuali air dan kurma saja. Antum kan pagi, siang, malam beda. Ya kan? Kalau Nabi Muhammad SAW kadang pernah 4 hari 4 malam nggak makan, nggak minum sama sekali. Sampai perlu diganjel batu perutnya itu. Nabi loh, yang paling top di surga ini. Yang akan ngajak tangan antum nanti di surga. Antum mau ke surga lewat mana? GPS gak ada. Mau pakai amal. Amal yang mana? Siapa yang kita harapkan? Nabi Muhammad SAW. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Engkau akan diberikan sesuatu yang membuat engkau puas nanti. Apa yang membuat puas Nabi? Kalau umatnya sudah masuk surga semua. Nanti antum akan bertemu dengan Rasul hari kiamat. Dan akan ditarik oleh beliau. Kalau ada cobaan, ingatlah Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, bersabar dan bersyukur.
Yang ketujuh, berdoa. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Punten kalau ada kesalahan, orang Malang ya begini, ini ya orang Malang ya begini. Kalau antum berharap yang halus kayak orang Sunda susah. Ya semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Untuk abdi pribadi nggak boleh aing nggak boleh. Ya, saya pikir dulu aing itu ternyata aing itu buat orang yang mau berantem ya kan. Abdi dan antum semua yang ada di sini, semoga kita termasuk orang-orang yang lolos dari ujian yang ada, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan surga tanpa dihisap oleh Allah, keluarga kita dan juga guru-guru kita dan juga bangsa Indonesia pada umumnya. Semoga dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga yang hadir ini ya Allah, Kau berikan rizki yang luas, halalan thayyibah, mubarakan bila ta'abin wala nasabin. Rizki yang carinya mudah, hasilnya besar, dibuat untuk sanggup ibadah kepada Allah. Dan semoga kalau kita meninggal dunia, diberikan oleh Allah meninggal ala husnil khatimah. Dan semoga kita tidak hanya kumpul bersama di dunia, tapi juga nanti insya Allah bertetangga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saat ini kita ngaji bareng, semoga nanti kita ngaji bareng Nabi Muhammad SAW yang dihadiri juga oleh para nabi-nabi yang lain, dihadiri oleh para sahabat-sahabat, dihadiri oleh alim mufassirin, dihadiri oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali dan semua para imam yang dimuliakan oleh Allah. Dan semoga kita diberikan oleh Allah rasa ukhuwah yang baik dan dijadikan Allah umat Islam khususnya di Palestina, yang ada di Syria, yang sedang tertindas dimanapun, diangkat beban bagi mereka dan diberikan kita kesehatan selamat di dunia wal akhirah. Seluruh yang hadir ini hajatnya semoga Engkau buka ya Allah, agar lebih mudah mendapatkan hajatnya, hajat dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Dan semua yang membuat makmur masjid ini, semoga Engkau makmurkan hidupnya di dunia wal akhirah. Hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khairul qadhi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan, atas kesalahan. Semoga Allah memudahkan hidup kita di dunia wal akhirah. Barakallahu fikum. Mampir kalau ke Malang ya. Walaupun mungkin Persib dan Arema mungkin masih belum bisa bersahabat, tapi kalau pengajian nggak ada begitu. Kalau ke Malang mampir, insya Allah kita ketemu dunia akhirat. Barakallahu fikum wal afu minkum. Mohon maaf, nuhun, punten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.